Aisyah, ngeliat dari muka kamu, aku bisa tebak. Kamu diterima ya? Makasih ya Irfan. Kok hanya makasih sih? Ini harus dirayain loh. Gini aja, gimana kalau kita mampir ke coffee shop? Aisyah, kamu jangan pikiran gagah kok. Sebenarnya ada yang aku ingin bicarain sama kamu. Ini hal penting. Kamu harus tahu. Ayo. Oh iya Irfan, aku mau bicara sesuatu sama kamu. Aku tahu ini pasti nggak akan enak didengar sama kamu. Tapi aku harus tegaskan satu hal sama kamu. Aku tahu kok, Van. Aku mendapatkan kerjaan ini dari kamu. Dan aku mau berada di sini pun sama kamu, itu karena aku hanya menganggap kamu itu sebagai teman aku. Aku harap kamu mengerti ya, Van. Iya, Aisyah. Aku ngerti kok. Lagi pula aku tidak berharap banyak dari kamu. Ya, setelah perlakuan aku sama kamu. Apa yang aku lakuin sekarang ini ya karena aku senang aja ya. Lagi pula bukannya menolong sesama muslim itu suatu kewajiban. Ya kan? Oh iya, Van. Kamu bilang, tadi kamu mau bilang sesuatu kan sama aku? Apa itu? Iya, iya. Ini soal Tante Ida. Kamu harus tahu. Tadi malam dia ke rumah aku dan dia ngancam aku. Van, sebaiknya kamu jangan dekat-dekat lagi sama aku ya. Walaupun kamu sekarang udah jadi teman aku tetap khawatir sama kamu. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Kamu gak usah khawatir. Selama kita benar, nggak ada yang perlu kita takutin kok. Iya, udah Van. Aku harus pulang. Udah aku antarin kamu ya? Nggak usah, Irfan. Aku mau lihat kondisinya Mas Yoga di rumah sakit. Aisyah. Yoga itu kan dicerain kamu. Bukan suami kamu lagi kok. Ya buat apa kamu repot-repot mikirin keadaan dia? Irfan, kamu juga bukan siapa-siapa aku kan? Jadi ngapain kamu repot-repot bantuin aku? Seharusnya kan wawancaranya udah selesai. Kok Kaisa belum pulang juga ya? Coba telepon aja, Bu. Mungkin Kaisya lagi di jalan. Iya, Bu. Coba telepon aja. Nggak nyambung. Coba Ibu telepon Kak Irfan. Siapa tahu Kaisya lagi sama Kak Irfan. Halo, Assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam Irfan. Ibu mau nanya, Aisyah sama kamu. Gimana wawancaranya tadi? Alhamdulillah Bu, wawancara kerjanya lancar. Dia sudah diterima kerja Bu. Tapi tadi Aisyah langsung pergi ke rumah sakit. Ada apa Bu ya? Nggak apa-apa. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wawancaranya sih udah selesai. Tapi sekarang Kak Aisyah ada di rumah sakit. Sepertinya ibu harus nyusul kakak kamu. Ibu takut terjadi apa-apa. Ibu pergi dulu ya. Ya, Bu, hati-hati, Bu. Bu, hati-hati. Maaf Bu, Ibu dilarang masuk. Pak,
Saya mohon, Pak. Saya mau lihat suami saya. Sudah saya bilang ibu dilarang masuk. Kalau sampai ketahuan, saya bisa dipecat, Bu. Ngapain lagi sih ke sini? Udah saya bilang, kamu nggak usah datang ke sini. Kamu membawa sial. Nanti anak saya nggak sembuh. Ma, aku mohon kali ini aja, Ma. Aku pengen ada di pinggir Mas Yoga. Aku hanya ingin lihat kondisinya Mas Yoga. Gak perlu. Kamu nggak perlu tahu kondisi anak saya seperti apa. Ya? Anak saya akan cepat sembuh kalau nggak ada kamu. Kamu lebih baik pergi dari sini. Ngerti nggak? Ma, aku mohon biarkan aku lihat Mas Yoga dari jauh aja. Aku mohon, Ma. Aku janji aku hanya ingin lihat Mas Yoga dari jauh, Ma. Itu udah cukup bagi aku. Cewek kampung. Lo nggak denger nyokap gue ngomong apa? Hah? Sekali bilang enggak ya enggak. Pergi lo. Ngapain sih kamu pakai datang ke sini lagi? Ibu kan udah bilang sama kamu. Ngapain kalau kamu pakai datang cuma buat dihina sama mereka? Bu, Aisyah sangat khawatir dengan keadaan Mas Yoga. Terus kalau kamu udah ngeliat Yoga, kamu apa? Yoga itu cerain kamu. Tadi bilang apa? Ibu Mula bilang apa? Udah deh, Bu Indah nggak usah pura-pura nggak tahu. Saya tahu, Bu Indah kan yang sudah meyakinkan Yoga untuk menceraikan Aisyah. Ini semua gara-gara Bu Indah. Yoga sudah mentalak Aisyah. Anak saya memang bodoh, Bu. Walaupun dia bukan istrinya, tapi dia masih sangat peduli sama anak ibu yang nggak bertanggung jawab itu. Oh, jadi Yoga sama Aisyah sudah cerai. Aduh, Bu Wulan, makasih loh beritanya. Ini berita bagus buat saya. Makasih ya. Aisyah, ayo kita pulang. Lupakan mantan suami kamu itu. Atau ibu nggak akan bicara lagi sama kamu. Bu, Aisyah pengen dipinggirnya Mas Yoga. Aisyah pengen nemenin Mas Yoga, Bu. Kamu dengar nggak? Tadi Bu Wulan bilang apa? Mereka sudah cerai. Iya, Ma. Aku dengar dengan sangat jelas kalau Yoga udah cerai sama Aisyah. Mama seneng banget. Ternyata mereka berhasil cerai. Gak sia-sia selama ini Mama sudah melakukan kebaikan. Menolong anak-anak yatim dan fakir miskin. Terima kasih ya Allah, ternyata Engkau sudah menjawab semua doa-doaku. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih, makasih. Alhamdulillahirobbil alamin, makasih ya Allah. Ibu nggak tahu gimana caranya ngasih tahu kamu, Aisyah. Kamu terus aja berbuat konyol demi laki-laki yang nggak bertanggung jawab sama kamu. Coba kalau ibu nggak nyusul kamu ke rumah sakit. Yang ada kamu diteriakin, dihina, teriakin terus sama Bu Indah depan orang banyak. Tapi sekarang ibu juga teriak sama Aisyah. Aisyah, ibu neriakin kamu karena ibu tuh sayang banget sama kamu. Ibu nggak mau kalau kamu dihina terus. Ibu nggak rela. Udah dong Aisyah. Kamu harus bisa nerima kenyataan ini. Kamu jangan nengok ke belakang terus. Kamu harus bisa nyibukin diri dengan pekerjaan kamu yang baru. Siapa tahu dengan kamu sibuk, kamu bisa ngalihin pikiran kamu. Ya sayangnya, jangan sedih terus.